Halo sob, ketemu lagi dalam channel saya yang masih tetap campur aduk, tetap konsisten dengan kecampur adukannya ini. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai hukum. Jadi judulnya bagaimana jika Anda menjadi tergugat khusus dalam perkara cerai. Anda digugat oleh pasangan Anda menggugat cerai Anda. Nah, bagaimana caranya agar gugatan cerai itu tidak dilanjutkan dan tidak jadi putus cerai? Bagaimana caranya? Yuk kita ikuti terus video saya. Jadi gugatan cerai itu adalah opsi terakhir jika memang upaya untuk rujuk, upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga tersebut memang sudah mentok, sudah tidak ada solusi. Keduanya atau salah satu pihak memang sudah sama-sama tidak ada kesepakatan, tidak sejalan dalam mengarungi rumah tangga. Gimana ini ngomongnya? Intinya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau keduanya sepakat sih oke-oke aja, nggak ada masalah. Sepakat cerai, lanjut di persidangan. Jadi selain cerai secara agama, cerai secara negara itu juga perlu, karena itu menentukan status administrasi kependudukan. Pengaruhnya di situ. Saat ada gugatan cerai, maka pengadilan akan memanggil kedua belah pihak. Penggugat dan tergugat akan dipanggil. Kemudian jika penggugat dan tergugat tersebut datang, akan dilakukan mediasi di dalam pengadilan. Nah, tapi jika penggugat datang tapi tergugat tidak datang ataupun diwakili dengan kuasa hukumnya, jadi dianggap tergugat tidak datang, maka gugatan cerai tersebut akan langsung dilanjut dengan agenda-agenda berikutnya. Seperti yang sudah saya jelaskan di video yang judulnya jika tergugat tidak datang gimana gitu loh. Kalau intinya seperti itu judulnya, saya lupa judulnya video saya. Nah, kemudian saat mediasi tersebut, jika Anda sebagai tergugat, ya ini ceritanya jika Anda sebagai tergugat, entah Anda sebagai suami atau sebagai istri, intinya jika Anda sebagai tergugat itu dan Anda tidak setuju dengan adanya gugatan pasangan Anda, gugatan cerai dari pasangan Anda, saya sarankan lebih baik Anda datang hadiri persidangan, kemudian lakukan mediasi di dalam pengadilan. Jadi dalam rumah tangga, jika salah satu pasangan itu sudah menggugat, itu ibaratnya Anda bermain layangan, itu layangannya udah putus. Nah, Anda sebagai tergugat, itu sebagai pemilik layangan, itu pinter-pinternya Anda ngejar layangan tersebut. Jadi kejarlah. Kalau Anda lepas ya udah akhirnya layangan itu hilang. Tapi kalau Anda masih ingin memperbaiki hubungan dengan pasangan Anda, ingin agar tidak terjadi perceraian dengan pasangan Anda, maka kejarlah layangan itu. Kejar layangannya, tangkap deh. Nah, untuk menangkap layangan tersebut itu ada berbagai macam trik. Ada berbagai macam trik lah. Jadi itu nanti intinya saat mediasi Anda akan ditanya, benar nggak ini gugatan pasangan Anda ini seperti itu? Jika Anda merasa itu tidak benar, ya sampaikan saja secara lisan aja. Kemudian saat itu juga rayulah pasangan Anda. Kalau Anda malu di persidangan merayu pasangan Anda, ya di luar pengadilan masih bisa lah. Anda rayu pasangan Anda, baik-baiki, kemudian intinya rayulah dia. Jadi jika ada gugatan cerai, itu pihak tergugat sebenarnya diberi kesempatan untuk menyanggah gugatan jika memang gugatan itu tidak betul.
diberi kesempatan untuk bermediasi dengan penggugat, antara tergugat dengan penggugat, mediasi dulu. Barangkali dalam mediasi itu ada titik temu, akhirnya tidak jadi cerai, kesepakatan ya wes lah, saya cabut gugatannya, kita rujuk kembali, kita bangun rumah tangga kembali, seperti itu. Itu adalah salah satu cara agar gugatannya dicabut, maksudnya tidak dilanjut, jadi gugatan itu dicabut. Itu cara yang pertama, adanya kesepakatan langsung di dalam ruang mediasi bahwa kesepakatan keduanya antara pihak tergugat dan tergugat akan rujuk kembali. Itu yang pertama. Jika tidak ada kesepakatan di dalam persidangan, di dalam ruang mediasi tersebut, maka pihak tergugat masih ada kesempatan di luar persidangan untuk merayu suami atau istrinya, merayu agar gugatan tersebut untuk dicabut, tidak jadi cerai. Mendingan, intinya gini, jika Anda sebagai tergugat, rayulah pasangan Anda. Selama proses persidangan itu dari awal sampai sebelum putusan, itu masih ada kesempatan Anda untuk merayu istri atau merayu suami. Nah, dalam hal merayu ini memang perlu trik sih. Tidak semua orang pandai untuk merayu, tapi setidaknya rayulah dengan cara Anda. Rayu suami Anda atau istri Anda, berbaik-baiklah dan coba perbaiki diri Anda. Jika suami Anda atau istri Anda tidak suka dengan apa yang ditulis dalam gugatan tersebut, ya sadarlah, intinya ngalahlah. Jadi rayulah pasangan Anda. Syukur-syukur kalau Anda bisa mengumpuli suami atau istri Anda tersebut. Jadi syukur-syukur kalau Anda bisa mengumpuli suami atau istri Anda tersebut. Mengumpuli, ya tahu sendirilah, lakukan hubungan suami istri saat terjadi gugatan perceraian tersebut. Yang jelas jangan dipaksa lah, intinya mau sama mau, suka sama suka. Jadi jika hubungan suami istri terjadi, itu bisa buat dalil Anda untuk membantah gugatan dari pasangan Anda di pengadilan. Jadi kalau sudah kumpul, itu berarti menjadi pertimbangan sendiri dari majelis hakim. Jadi seakan pertengkaran yang dijadikan dalil oleh pasangan Anda itu akan dianggap sebagai pertengkaran biasa, cekcok biasa dalam rumah tangga. Nah, kenapa begitu? Karena selanjutnya adanya hubungan suami istri kembali antara Anda dan pasangan Anda. Jadi ya wes, cekcok biasalah, dianggapnya seperti itu. Maksudnya pertimbangan dari majelis hakim akan seperti itu. Dan perlu diketahui, jika pasangan Anda menggugat dan Anda tidak setuju, selama pasangan Anda tetap konsisten ingin cerai, jadi ditanya majelis hakim tetap ingin cerai, melanjutkan gugatan, dan saat mediasi pun dia tetap bersikukuh cerai, maka hasil akhirnya, selama dia bisa membuktikan dalil gugatannya loh ya, entah itu melalui bukti surat dan saksi, maka hasil akhirnya putusannya akan tetap cerai. Jadi walaupun Anda datang berkali-kali mengikuti persidangan, intinya tetap tidak mau cerai, itu saya pikir ya gimana ya, bisa dibilang tidak ada gunanya kalau Anda tidak merayu pasangan Anda, karena kuncinya tetap pada pasangan Anda. Selama Anda bisa merayu pasangan Anda dan dia mau mencabut gugatannya, maka gugatan tersebut itu akan tidak lolos karena ya dicabut, jadi tidak jadi cerai. Tapi kalau dia tidak mau mencabut dan tetap melanjutkan gugatannya, walaupun Anda datang terus sampai akhir persidangan dan pasangan Anda bisa membuktikan dalil-dalilnya, itu hasilnya saya kira tetap putus cerai. Seperti itu. Jadi kuncinya ya tetap pada pasangan Anda. Jadi sesuai dengan judul awal saya, apa tadi ya? Bagaimana cara agar gugatan cerai tidak dilanjut? Maka jawabannya adalah merayu pasangan Anda, merayu si penggugat.
Intinya begitu, merayu dibaik-baiki, Anda ngelendoh lah seperti itu, ngelendoh dan perbaiki diri. Apa yang tidak suka dari diri Anda, perbaiki, rayu pasangan Anda. Syukur-syukur kalau sudah langsung bisa kumpul suami istri lagi, begitu. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya. Semoga apa yang saya bicarakan tadi bisa dipahami. Oke, sementara cukup sekian konten saya. Barangkali ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah. Dan buat yang belum subscribe, subscribe. Kemudian like video saya ini dan share jika video saya ini memang bermanfaat. Oke, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Jadi kalau rumah tangga sudah sampai di pengadilan, itu ibaratnya layangan, itu udah lepas, udah putus maksudnya. Putus. Nah, bagaimana Anda sebagai pemilik layangan itu ngejar layangan itu jangan sampai lepas hilang. Jadi kejar, terus tangkap itu benangnya biar bisa kepegang lagi sama Anda. Itulah intinya seperti itu.